Halo, selamat malam semuanya. Di Bincang-Bincang Online hari ini, kita akan bahas mengenai apa rasanya jadi guru sekolah minggu. Nanti untuk speakernya sendiri yang akan jadi narasumber adalah memang guru sekolah minggu di gereja gue, di GSJ Bethlehem di Bogor. Nanti dari beliau mereka akan sharing mengenai gimana ya jadi guru sekolah minggu itu gitu. Siapa tahu teman-teman yang nonton hari ini sebenarnya ada yang berminat untuk menjadi guru sekolah minggu juga. Nah, nanti biar beliau akan menjelaskan mengenai guru sekolah minggu itu sendiri. Oke, kita langsung invite aja ya. Sambil nunggu Cipera connecting. Hai Cici, selamat Hai, malam. belum. Suara aku Malam kedengeran juga. jelas kan ya? Kedengeran. Suara aku Iya, kedengeran nggak? jelas kok. Nggak ada Nah, background yang tadi kamu nggak ada. khawatirkan kok. Benar, udah beres ya Aman ya. ternyata ya. Aman Iya, berarti. Udah began iya. aja dari tadi nih. Makanya nggak pasti udah beres kalau jam 8 mah aman kecuali kita mulai jam 7 tadi. Ci, aku coba Iya, iya. perkenalin kamu dulu ya ke teman-teman yang Boleh, mungkin boleh. join gitu. Namanya Ya, Vera Melani, biasa dipanggilnya IP. Aku baru tahu kamu ya. dipanggilnya IP loh, Ci. Sebenarnya dari kecil sih teman main. Jadi dulu Oh tuh kayak gitu. ada apa sih eh, di masa kawan gitu. Jadi ada Heeh, Google Five ya, disebutnya Google iya, Five. Salah satunya kan heeh, ada namanya IP. Jadi iya, aku dipanggilnya itu kebetulan namanya kan hampir mirip-mirip juga ya. iya, Jadi Vera. dari kecil tuh dipanggilnya itu sampai ada beberapa orang yang deket sih panggilnya itu. IP juga ya. Aku baru tahu begitu aku ngeliat profil Cici IP. Wow, baru tahu. Biasanya kita manggilnya kan Civera, Civera gitu kan ya. Hmm. Oke, nah kalau aku lihat nih dari Cici nulis kan background pendidikannya kan ngambil di tiga manajemen ya Ci ya. Terus kalau untuk pengalamannya, eh, pertamanya memang kamu tuh selalu udah mulai di gereja ya berarti untuk pengalaman kerjanya ya Ci. Awal sih nggak di luar gereja. Jadi Mm-mm, memutuskan untuk bekerja di gereja ini baru enam mm-mm. tahun yang sebelumnya gitu. Jadi baru 6 tahun aku di gereja. Oh, Jadi full time di gereja. oke, oke. Berarti kalau boleh diceritain sedikit sih, sebelum kamu full time yang 6 tahun itu sebelumnya memang sudah melayani juga atau gimana? Uh, dari umur sekitar 19 tahun deh, aku udah Oh, melayani di gereja. oke. Tapi sebelumnya, sebelum jadi guru Aha, sekolah minggu, memang dari kecil, dari sekolah minggu, karena aku bertumbuh dari mungkin aku dari kecil banget gitu ikut sekolah aha, aha, minggu di aha. rumah-rumah, dulu belum di gereja Oh, di pusat, tapi iya, di iya, iya, rumah-rumah. iya. Nah, dari situ aku mulai deh, karena di sekolah minggu kan biasanya suka banyak kegiatan tuh. Heeh, heeh, Ada heeh, kayak drama, terus heeh, heeh. vokal grup, choir gitu. Nah, aku Iya. mulai dari sekolah minggu itu aku mulai ikut-ikutan dan mulai pelayanan di situ. Jadi sebenarnya Oh, oke. dari kecil sih kalau disebut mulai pelayanan itu. Oh, oke. Menarik. Berarti kan dari awalnya Cici mulai dari ibadah dulu gitu ya. Ibadah yang tadi ya di rumah-rumah, aku juga pernah ngalamin di dulu. Terus akhirnya ikut kegiatan-kegiatannya gitu kan. Belum jadi full timer, masih kerjanya juga tadi sampai Cici bilang kan masih di luar dulu ya. Kerjanya 6 tahun terakhir ini baru akhirnya bulat keputusannya udah deh mau jadi full Ya, timer di gereja gitu ya. ya, ya. Oke, itu keputusan yang luar biasa loh, Ci. Ya nggak sih? Awalnya juga sempat ragu sih, tapi Hmm, memang hmm, ada beberapa hal yang afirmasi-afirmasi yang hmm. akhirnya menetapkan hati, dan aku rasa bahwa sebenarnya itu yang Tuhan mau aku juga ada di situ gitu. Jadi Ya, kadang-kadang kan kita ngerasa eh, nggak yakin ya, atau juga memilih kayaknya takut salah atau apa gitu. Tapi ada beberapa mentor aku juga yang ternyata nggak diduga-duga sih, dan aku juga nggak minta, ada satu pertemuan hmm, dan itu mengafirmasi apa yang menjadi keputusan hmm, aku. Tapi di situ aku ya. masih kayak ngerasa kayaknya enggak kali, enggak deh gitu, masih bandel sih gitu, masih Hmm, hmm, masih hmm, hmm. ngerasa enggak mau gitu, karena memang Ya. sebelum-sebelumnya juga mendoakannya untuk enggak sih sebenarnya Oh gitu. gitu. Tapi Lucu juga. tapi belakangan di prosesnya gitu banyak hal yang aku ngerasa, oh ternyata secepat itu Tuhan bisa balikin gitu, Tuhan Ya, bisa gantiin segala keputusan yang mungkin saat itu menurut apa yang aku mau gitu. ya, Tapi itu benar-benar sih aku rasain setelah keputusan itu diambil, kayaknya ada sukacita, ada ya, kelegaan gitu. ya. Waktu awal-awal belum memutuskan itu benar-benar kayaknya udah uh,
penuh dengan ketakutan gitu, Iya, keraguan-raguan nggak gitu. Tapi tenang setelah gitu memutuskan, jadinya ya. ya. Nah, makanya penting banget sih ada orang-orang yang jadi mentor, ada orang-orang yang bisa Ya, mengafirmasikan juga, membantu keputusan-keputusan ketika kita mungkin ya, mengambil keputusan yang ragu-ragu gitu. Dan ya, itu yang aku ya, rasain sih. ya, ya. Menarik loh, Ci. Ini maksudnya aku dengar dari cerita Cici. Karena gini ya, banyak orang tuh, menurut aku ya, sebagian orang kan belum bisa sampai kayak Cici nih, punya keputusan bulat mungkin sama kayak Cici di awal ya. Ragu nih, gue mau sih pelayanan gitu. Cuma kayaknya untuk full timer, gitu kan. Kebanyakan kan gitu kan, akhirnya mikir panjang. Apalagi kayak Cici juga, mungkin banyak orang juga saat ini yang mungkin nonton ataupun nanti akan nonton, mereka juga dalam pergumulan yang sama sih, pengen melayani Tuhan, tapi kayaknya untuk melepaskan pekerjaan di dunia sekuler nih belum berani dulu gitu. Apalagi untuk memutuskan full timer gitu ya. Karena kan balik lagi, kalau kita lagi ngomongin di gereja, pelayanan, langsung judulnya ya. Pelayanan, even sebagai full timer juga kan kita nggak bisa menuntut seperti di dunia sekuler gitu kan. Itu yang harus Hmm. eh, kita pahami. Dan mungkin itu juga beberapa hal yang akhirnya jadi pertimbangan Civera gitu ya. Ya, ya, ya. Iya, oke. Nah, Betul, betul. ini kan kalau aku lihat nih pengalamannya berarti kan 6 tahun ya, Ci, untuk full timer. Tapi sebelum itu kamu udah mulai melayani. Kalau diingat atau dicoba ditotalin, Ci, udah berapa tahun kamu sebenarnya melayani walaupun sebelum full timer? Hmm. Kalau dari yang sebelum yang jadi guru sekolah minggu atau yang sebelum nih. Kalau jadi guru sekolah minggu Mm-mm. sekitar 26 tahun aku Udah melayani. 26 tahun. Serius, Ci? Betul, Wow. Oh my God, 26 tahun ya. Aku serius. hitung lagi ya, 26 tahun kamu jadi guru sekolah minggu, Ci. 6 tahun full timer, berarti 20 sebelumnya itu kamu udah mulai melayani loh. Ya, Iya kan, berarti kamu kan betul. menghabiskan masa mudamu, itu kamu spend your, apa ya, masa muda itu untuk melayani anak-anak berarti kan, sekolah Ya, minggu, ya, ya. Ya. gitu. Nah, Eh, kita balik lagi, mundur lagi sih. Kenapa akhirnya kamu memutuskan buat jadi guru sekolah minggu? eh, kalau bisa dibilang ada satu cerita sih sebenarnya. Hmm, hmm, Itu awal-awal aku memutuskan untuk ngajar sekolah minggu itu sebenarnya ketika aku habis beres baptisan, ada hmm, wawancara itu biasanya hmm, didorong untuk melayani gitu kan. hmm, Biasanya hmm, cinta yang mula-mula nih hmm, hmm, pastinya mau untuk melakukan setiap hmm, pelayanan yang terbaik buat Tuhan gitu. hmm, hmm, Sempat hmm, bingung hmm, sih saat itu ya. Aku hmm. memang basicnya memang suka sama anak-anak kecil gitu. Oke. Buat aku kalau berada di dekat mereka tuh sepertinya ada suatu dunia yang indah Oh, gitu ya. oke. Dan Haha, waktu itu aku baptis bareng temen dan temen aku oke. ngajakin saat itu udah aja ambil pelayanan sekolah minggu yuk Iya, gitu kan. Jadi oke. awal-awal sih sebenarnya mencoba Mhm. apakah memang panggilan Tuhan buat aku di situ Heeh, gitu saat iya, itu. iya, Karena kan iya, basicnya juga aku pernah di sekolah minggu juga paling nggak aku tahu lah iya, ya segala betul. sesuatunya gitu dan Aha, itu makanya aku putuskan untuk ambil pelayanan di menjadi guru sekolah minggu. mhm, mhm, Uh, mhm. dari situ gereja sendiri memperlengkapi dengan kelas yang namanya dulu kursus guru sekolah minggu beberapa Mhm, bulan gitu untuk mhm, memperlengkapi mhm. setiap calon-calon guru sekolah minggu dan aku Oh, masuk oke. kelas itu sampai akhirnya lulus untuk ditempatkan di satu tempat ada ujian praktek dulu waktu itu Oh, ya ada oh, ujian oke. juga teori gitu jadi Oh, oke, oke. benar-benar sih sebenarnya itu adalah sesuatu tempat di mana aku bisa belajar banyak gitu dan itu yang memperlengkapi Oke, aku bisa melayani gitu makanya iya. setelah dari situ aku mulai melayani dan yang lucunya ini ya temen yang aku ngajak aku itu justru di Heeh, tahun pertama aha, dia ikut pelayanan di sekolah minggu justru dia aha. memutuskan untuk nggak pelayanan lagi gitu dan Oh, aku gitu. jadi sempat bingung sih saat itu kenapa ya gitu tapi aku sih enjoy enjoy aja ya walaupun Iya, pasti di dalam proses perjalanannya selalu ada tantangan ya selalu ada betul. hal-hal yang mungkin moodnya kita juga nggak selalu bagus gitu Iya, tapi iya, ketika kita lakukan itu dengan hati yang benar-benar kita mau mengasihi Tuhan dan iya, mengasihi jiwa-jiwa khususnya iya, anak-anak yang Tuhan iya, percayakan ya itu bisa dilewatin sih dengan iya, penuh benar. sukacita pastinya. Betul, betul, setuju. Dan kalau aku ngedenger cerita kamu ya, Ci, kamu masih keep kontak sama teman kamu yang ngajak dulu nggak? Masih 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 ya, itu kalau masih aku ngeliat itu berkat dia, itu kamu jadi guru sekolah minggu karena dia yang ngajakin ya pertama loh, Ci. Iya, ya ya benar kan? betul betul Iya kan ya, ya jadi
itu mungkin ya aku ya balik lagi ya, itu mungkin caranya Tuhan sih untuk manggil orang untuk melayani itu, Betul. bisa menggunakan siapapun, even teman kita sekalipun, ya terlepas dari dia akhirnya nggak lanjut pelayanan ya, tapi maksudnya ya Iya, itu caranya Tuhan untuk memanggil iya, ibaratnya itu ya, akhirnya iya, kita iya. 26 tahun gitu ya, buat teman-teman yang nonton, siapa tahu umurnya juga belum sampai 26 tahun nih, Cibera udah ngajar guru sekolah minggu loh, by the way. Aku Dan mungkin juga siapa pernah tahu diajar. Aku pernah diajar sama koko kamu, Glo. Dulu lagi di cabang, si koko Amiau. Dia ngajar gitar dulu di cabang gitu. iya. Mungkin ingat sih, masih ingat ya si koko Amiau Heeh, ya. heeh. Dan ntar aku tunjukin dia suruh nonton video ini nanti. Lucu loh. Tapi bener loh. Ini by the way ya. Misalkan kita, lucu banget sih. Memang kalau kita lagi ngomongin masalah pertumbuhan di gereja, Ci, bisa kayak begini. Kayak koko aku dulu jadi guru sekolah minggunya Cici, dan Cici tuh jadi guru sekolah minggu keponakan aku. Jadi kalau teman-teman yang gerejanya satu gereja sama kita tuh pasti udah tau banget. Oh ini mah orang-orang ini gitu kan ya. Ini jadi menarik banget memang. Tapi Ci, kita kalau dari cerita mengenai guru sekolah minggu gitu ya. Sebenarnya kan mungkin ya aku nggak tahu ya, yang nonton hari ini kan ada, mungkin ada yang non Kristiani juga gitu. Mungkin bingung guru sekolah minggu apa sih gitu ya. Aku mau jelasin sedikit guru sekolah minggu, namanya aja guru sekolah minggu. Kita selain sekolah di hari Senin sampai Jumat, kita juga ada namanya sekolah di hari Minggu, yaitu di gereja, gitu ya. Ya, Nah, itu betul. makanya namanya sekolah minggu gitu ya. Sunday school ya dibilangnya, kalau bahasa Inggrisnya ya nggak Ya, sih, ya. Ci? Dulu dibilangnya. Ya, betul. Betul. Tapi kalau di gereja kita disebutnya sekarang Mhm. live kit ya. Ya, Jadi life sekolah kids. minggunya namanya live kit ya. Betul. Ya, jadi mungkin di beberapa gereja lain mungkin namanya berbeda gitu ya. Tapi kalau kita kan udah pakai istilahnya live gitu. Jadi karena anak-anak live kids. Oh iya, Ci. By the way, untuk live kids-nya kita sendiri tuh range usianya berapa, Ci? Dari kelas bayi baby Mhm, mhm, dari mhm, usia sekitar 3 bulanan lah ya, kalau udah selepas mhm, mhm, bayi bisa keluar biasanya ya, mhm, itu mhm, tiga mhm. bulanan sampai satu SMP. Jadi Oh, oke. Range itu usianya cukup itu besar. jadi setiap kelas tuh berbeda. Kalau udah mulai dari kelas eh, kanak-kanak tiga lah ya, itu Mhm, udah mhm, per mhm, tahun gitu. Tapi di bawahnya mhm, itu ada yang kalau baby kan biasanya mhm, 1 tahun setengah ke bawah, terus 3 tahun mhm, ke mhm, atas gitu. Jadi mhm, itu mhm, lebih rentannya lebih besar ya. Tapi kalau udah mhm, yang mhm, kanak-kanak tiga itu udah sesuai kelas di sekolahnya, mhm, kelas 1 kelas 2 kelas 3 gitu, mhm, sampai ke Madya Putri mhm. itu kelas 1 SMP. Ya, aku ingat nama-nama itu masih nama-nama zamannya aku dulu juga namanya sama, Ci. Dari kelasnya Iya, iya. kanak-kanak, Pratama, Madia gitu kan. Masih Iya, sama iya, tuh dari betul. zaman aku Iya, dulu. Nah, ini kan iya. jadi biar teman-teman tuh mungkin yang nonton saat ini juga tahu ya. Maksudnya kalau memang di sekolah minggu, atau kita di sekolah minggu lah ya, kita sebutnya karena pada umumnya kan masih pakai istilah sekolah minggu. Itu memang terbagi-bagi kelasnya berdasarkan golongan usia. Jadi maksudnya kalau Iya. teman-teman saat ini mungkin yang sudah punya anak terus kayak masih bingung, apalagi saat pandemi kayak gini ya, Ci. Maksudnya mau masukin anak gue nih ke sekolah minggu, kelasnya yang mana? Mungkin untuk saat ini kita live-nya, Ci, untuk live kids online-nya digabung atau dibagi kelas juga, Ci? Iya. Untuk saat ini semasa mulai Maret tanggal 22 kita ibadahnya online. Live Kit juga menyediakan fasilitas untuk ibadah online. Jadi kami membuat 3 kelas. Jadi karena nggak mungkin ya bikin beberapa kelas yang terlalu Mm-mm. banyak gitu, dan Mm-mm. kami akhirnya ber, membicarakan itu untuk bikin range 3 kelas, yaitu kelas Oke. kanak-kanak, kelas pratama, sama kelas madya. Jadi kelas Hmm. kanak-kanak itu menyangkut kelas bayi dan kelas balita di Hmm. bawah 3 tahun Oke. gitu. Jadi Oke. kelas kanak-kanak kelas pratama itu kelas 1 SD sama kelas Mhm. 4 SD. Kelas madya Oke. kelas 5 SD sampai 1 SMP. Ah, Itu jadi oke. ada tiga Dan tiga range. iya, itu semuanya kita bisa nonton online yang di YouTube-nya GSJA punya, atau bisa di ininya Instagram juga, Ci? Jadi dari YouTube-nya Live Kids sendiri sih ibadahnya, Oh, ibadah oke. online-nya. Jadi Ada biasanya kita ibadah punya, online-nya. ya, punya grup-grup khusus di per Mhm. kelas. Itu ada orang tua isinya kalau ada anak yang masih pendampingan sama orang tua. Jadi kami biasanya sebar link ibadah online di Mhm. setiap WA grup, dan juga di Mhm. media sosial, di Mhm. media sosialnya Live Kit gitu. Jadi Mhm. itu sih Mhm. info-info yang kami terus lakukan untuk bisa memfasilitasi anak-anak bisa tetap beribadah walaupun dalam Mhm. keadaan yang seperti ini. Oke, oke, I see. Berarti maksudnya biar karena gini,
biar teman-teman yang lain juga nih ya, entah Jumat kita atau bukan Jumat kita gitu, mungkin yang saat ini pengen nih anaknya biar tetap bisa ikut sekolah minggu, mungkin nanti bisa lihat di Instagramnya, kita ada live kids, ada Instagramnya, atau kalau kalian yang bingung nama alamat Instagramnya apa, kalian bisa lihat di profilnya Civera ya, di Instagram Ya Civera itu boleh. pasti ada Ya, live-nya, di sana dia juga suka ya, posting-posting infonya, termasuk YouTube-nya di mana, jadi mungkin untuk teman-teman yang saat ini nih anaknya juga jadinya jarang ikut ibadah karena selama pandemi mungkin bisa langsung nonton di YouTube gitu ya, biar ya, bareng ya, betul ditemenin banget. sama orang tuanya juga Ya, gitu. Oke, nah sekarang kita balik lagi terkait dengan guru sekolah minggu nih, Ci. Kan tadi kan kamu bilang nih awalnya diajakin sama teman gitu ya, terus akhirnya sekarang kamu malah yang tertanam, sedangkan walaupun teman kamu nggak tahu di mana, ya kita doakan supaya siapa tuh dia terpanggil kembali untuk ya, jadi guru sekolah minggu lagi gitu ya. ya. Nah, ada nggak sih cerita menarik, Ci, menjadi guru sekolah minggu? Yang paling berkesan Ini sampai sih yang sekarang. membekas sih buat aku karena Ya, aku belajar dari anak ini karena oke. pastinya ya waktu kita melayani itu sendiri eh, kita belajar dari anak-anak gitu, Ya, bukan kita bukan mengajar cuma aja kita tapi kita doang. belajar dari, Betul. iya, belajar dari Setuju. anak-anak gitu. Aku ini bener-bener yang nguatin aku sih ini anak. Mhm. Suatu kali dia datang ke sekolah minggu karena dulu aku ngajar di kelas yang batita, masih kecil di bawah 3 tahun gitu, itu kan Mhm. masih pendampingan orang tua Mhm. ya di dalam Mhm. kelas Mhm. gitu. Mhm. Waktu anak ini memang rajin, termasuk anak yang rajin Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Mamahnya sharing setelah ibadah live kitnya selesai, sekolah Mhm. minggunya Mhm. selesai, Mhm. sharing Mhm. datang ke aku, dia Mhm. buat kesaksian singkat gitu, dan aku juga Mhm. ngerasa Mhm. wah, belajar banget ya dari apa yang mamahnya tadi sampaikan gitu. Jadi ini anak Mhm. Mhm. ternyata dari hari Sabtu tuh udah sakit katanya gitu dan panas. Oke. Oke. Cuma nih pas minggu paginya mamanya bilang udah nggak usah ke sekolah minggu, Oke. berdoa aja di sini, karena kamu kan sakit gitu ya, jangan sampai Mhm. nanti jadi malah tambah sakit gitu. Tapi Ya ini nggak anak bisa nggak mau. sekolah. Tapi ini anak nggak mau karena dia bilang mau ketemu teman, mau Ya. didoain juga biar sembuh, dia bilang gitu. Terus Oh, luar biasa. akhirnya mamanya mengizinkan anaknya, Oke. dan mamanya bawa anaknya. Aku kan Oke. saat itu nggak tahu kalau memang ini anak Ya. sakit gitu ya. Tapi kalaupun pandangan aku melihat nggak ada yang mengkhawatirkan istilahnya di Ya. dalam kelas, jadi aku nggak Ya. tertuju kepada anak ini gitu. Ya. Tapi satu kali setelah mamanya berbicara, nah anak memang mengikuti pujian firman Tuhan dengan baik gitu, sambil Mhm. namanya batita kan goyang-goyang biasanya di Iya. kelas ya, Iya. Iya. dengan Iya. lagu-lagu yang lebih semangat gitu, dan Iya. anak ini tetap semangat gitu karena saya Oke. juga melihat bahwa mamanya menceritakan bahwa lagi nyanyi tadi semangat Ci. Terus Kayak nggak memang sakit saat gitu itu, kan? ya betul, memang saat itu ya itu memang mungkin ada sesuatu rencana Tuhan ya di balik Ya. semuanya itu. Saya ingat banget pas firman Tuhan itu tentang Yesus menyembuhkan orang Yes. yang kusta. Nah, dan setelah itu siapa yang sakit? Biasanya kan suka ditanya nih Angkat gitu, siapa tangan yang sakit gitu ya, gitu. ke anak kecil Iya, ya. dan angkat tangan dan sambil berdoa sih. Memang nggak tumpang tangan saat Ya. itu gitu, tapi Ya. yang anak-anak yang sakit coba pegang di dadanya, ikutin Ya. Cici berdoa sama-sama ya gitu. Ya. Dan aku kan nggak tahu juga saat itu ini anak ada yang sakit gitu di kelas gitu ya. Ya. Tapi Ya. satu kali setelah mamanya bersaksi, dan ternyata mamanya bilang saat itu waktu belum didoakan sendiri pun nih anak udah sembuh sepertinya Ci. Soalnya saya pegang udah nggak panas, dan dia juga Oke. waktu pujian dia malah bertenaga gitu. Wow. Sementara waktu di rumah aja kayaknya dia udah lemas gitu, Lemas. dan itu Ya. bener-bener Ya. aku ngerasa wah, ada sesuatu yang aku pelajari gitu dari anak itu, Ya. imannya yang Ya. bener-bener Ya. terus juga haus untuk mau untuk beribadah gitu, untuk Yes. datang, yang kalah Ya. kadang-kadang sama orang yang Benar. besar ya, bener nggak? Setuju. Kadang-kadang aku kalau malas beribadah inget lagi tuh ke situ tuh bahwa Ya. anak kecil aja haus gitu, ketika mereka Ya. datang mereka mau untuk sungguh-sungguh gitu, dan itu yang aku membekas banget dan aku pegang sampai saat ini. Terus juga ada nih kadang-kadang yang bikin lucu, ada anak sekolah minggu yang mencontoh gurunya ketika di rumah ngajarin mamahnya suruh duduk jadi anak sekolah Oke. minggu. Dia jadi guru sekolah minggu, dan mamahnya Itu pernah lucu loh. cerita dia nyontoin Cici katanya di rumah gitu, dan itu Iya. buat aku bener-bener ya, jadi guru sekolah minggu itu harus jadi teladan gitu, Ya. dicontoh, jadi Benar. role model buat anak-anak gitu, dan Ya. itu yang harus terus dijaga sih. Ya. Benar. Ya, Itu cerita Cici menarik banget loh. Maksud aku itu benar ya. Maksudnya gini. Beberapa kali juga kan aku bawain sesi yang kayak seperti ini, bincang-bincang online, kita lagi bahas tentang
anak gitu. Bahkan even teman-temanku yang psikolog anak pun mereka bilang kita tuh udah harus punya mindset yang berbeda gitu. Kita orang tua itu bisa mengajarkan ke anak, tapi kita harus membuka wawasan juga, membuka mata, kita juga bisa belajar dari anak. Tadi apa yang Ya, Cipera betul. sampaikan gitu ya. Anak batita loh gitu, umur Ya, ya. belum sampai 3 tahun gitu. Ya, Tapi dia punya iman mungkin yang lebih gede dibandingkan orang dewasa gitu kan. Maksudnya di ya, saat ya. dia, kita kan kalau di sekolah minggu apa anak kecil kan polos banget ya Ci, kita cuma bilang ya kalau misalkan sakit berdoa sama Tuhan minta kesembuhan, dan mungkin karena mereka masih polos, mereka tuh ketika dikasih tahu gitu tuh terekam di otak, terus mereka bilang oh iya nih cici sekolah minggu bilang kalau aku sakit aku berdoa aja sama Tuhan, Tuhan akan sembuhkan, dan imannya itu yang menyembuhkan dia. Dan Ya, itu maksud aku apa ya, di zaman saat ini gitu Ci, kadang kan orang berpikir bahwa mukjizat Tuhan tuh masih terjadi nggak sih sebenarnya gitu. ya, Cuma dari ya. cerita Cici kan berarti sebenarnya Tuhan tuh masih bekerja, tapi dengan cara tuh yang Pasti. mungkin berbeda gitu loh, Ya, dibandingkan dengan betul. apa yang sering kita dengar di Alkitab. Alkitab itu kan ceritanya kayak misalnya Tuhan tumpang tangan, atau misalnya ketemu Tuhan dulu jamah jubahnya Tuhan Ya, baru sembuh, tapi enggak loh, ternyata di saat sekarang gitu justru Tuhan mau ngajarin kita dengan hal yang berbeda gitu. Gue bisa sembuhin lo ya, saat iman lo memang ada gitu, dan ketika misalkan lu tetap mencari gue gitu, maksudnya ibaratnya di saat lu sakit gitu ya, kesembuhan itu udah di tangan lu sebenarnya gitu kan. Itu di Alkitab ya, juga ya. mau diceritain, dan itu sampai sekarang itu masih terjadi sebenarnya. Itu luar biasa loh Ya, Ci. Dan luar buat biasa ya. teman-teman, ya buat teman-teman nih, by the way kita kan semenjak pandemi ibadah online, yang belum pada ibadah denger ini tolong dengerin Iya, ibadah gereja masing-masing ya, berarti jangan sampai itu, jangan sampai salah sama anak kecil iya, gitu. iya. Oke, itu cerita menarik yang berkesan, dan menurut aku tuh berkesannya ya apa ya, bukan cuma memberkati anak itu dan orang tuanya loh Ci, memberkati Ya, kamu dan mungkin memberkati teman-teman yang betul nonton di banget. hari ini juga Ya, ya. gitu ya. Makanya aku Oke, pegang itu ya. iya, Maksudnya aku iya, ingat terus gitu. Dan kalaupun ada hal-hal yang mulai melenceng nih, aku inget pasti akan jadi dibalikin lah istilahnya iya, untuk bisa punya keyakinan yang lebih lagi. betul. Selalu selalu ada cerita sih, memang cerita-cerita sih memberkati banyak orang gitu. Walaupun kecil Ya, sih, simpel, tapi itu memberkati banget. Nah, itu kan kita lagi ngomongin hal-hal berkesan ya, Ci, ya, yang sampai sekarang masih masih kamu ingat. Tapi kalau kita ngomongin tantangannya nih, jadi guru sekolah minggu, apa sih, Ci, yang menjadi tantangan terbesar? banyak sebenarnya tantangannya ya. Pastinya setiap perjalanan kehidupan kita juga pasti penuh Hmm, dengan tantangan. Tapi betul. tantangan itu adalah sesuatu cara di mana kita justru semakin harusnya lebih maju gitu. Karena Ya. ada sesuatu hal yang kita pelajari dari tantangan-tantangan tersebut yang Hmm, kita bisa hmm, kalahkan ya. hmm, hmm. Eh, Kalau untuk mengajar sekolah minggu sendiri itu tantangannya eh, biasanya lebih ke apa ya, prioritas waktu kita. Oke. Ya biasanya kan bagi waktu tuh Heeh. susah banget gitu ya, apalagi Ya, kita masa-masa dulu tau lah ya, maksudnya anak-anak muda pengennya masih muda. main, Ya, pengennya betul. pergi-pergi kemana gitu, tapi Ya. uh, waktu itu hari Sabtu ngajar cabang Oh, kan, waduh, oh iya benar. istilahnya berat juga gitu ya ketika harus Aha. temen pas telepon calling untuk main gitu kan, Hmm, karena kita komitmen dan ya, harus punya bertanggung jawab atas ya. apa yang jadi keputusan kita untuk kita Hmm, memilih menjadi guru sekolah minggu, ya itu hmm. harus pastinya harus bisa memilih prioritas yang benar gitu. Betul. Dan juga pasti tantangannya juga biasanya aku rasain sih dari support orang tua. Hmm, Itu hmm, penting hmm, banget sih. hmm, Kadang-kadang hmm, hmm, ada orang tua yang kurang support, jadinya hmm, tidak mendorong hmm. anaknya ketika males atau apapun. Padahal Ya, sebenarnya kan intinya ini juga ada kesaksian sih. ya, Dulu di aku ngajar cabang di Pulau Gelis dulu tuh, daerah ya. Pulau Gelis kan dari ujung ke ujung gitu, jadi aku harus Aha. jemputin satu-satu gitu. Oke. Ini anak keluarganya memang Kristen tapi nggak berjemaat di kita gitu, dan Oh agak-agak ya, susah sih buat ditembusnya gitu ketika aku iya. samperin gitu untuk ajak anak tersebut, mamanya kurang support gitu, tapi belakangan Oke. aku ini anaknya mah rajin gitu, mau aja gitu untuk diajak. Iya. Tapi aku doain gitu, aku Hmm, mau supaya melalui anak ini juga Tuhan bisa pakai orang tuanya gitu. betul, Satu kali betul. ketika belakangan karena musim hujan saat itu gitu ya, Hmm, aku tuh sebenarnya kalau udah mau jemput dia tuh agak-agak khawatir gitu, karena beberapa kali hmm. dibilang nggak ada, ditolak lah, padahal sebenarnya kadang suka ngelihat Oh, anaknya oh, kelihatan gitu. iya, Dan iya, iya. itu jadi sesuatu yang
kalau support nggak ada dari orang tua tuh bener-bener kayaknya buat Iya, aku juga jadi tantangan. Tapi satu iya. kali eh, karena waktu itu hujan, aku inget banget gitu ya. Eh, belum hujan sih sebenarnya, udah mendung-mendung gitu. Tapi ketika aku jemput itu udah rada berubah tuh mamahnya, udah rada berbeda gitu. Oke, Ketika jemput oke. agak lebih ramah. Bahkan ketika kita jalan, karena mamahnya lihat mendung, dia anterin payung gitu, payung ke Ah, anaknya gitu, ah, dan ah, merasa sepertinya eh, senang gitu anaknya bisa ikut sekolah minggu gitu. Dan ya, itu perubahan-perubahan sih yang aku lihat ketika ya, mungkin dari apa yang tadinya aku kenapa mamanya seperti ini, ternyata setelah itu digali lagi, kan biasanya kalau guru harus berhubungan juga sama orang tua ya, jadi ya, partner betul, juga gitu. Dan betul, saat betul. itu mamanya cerita bahwa ada perubahan hidup dari anak itu gitu di Ya, rumah gitu, setelah oh, dia luar sekolah biasa. minggu gitu. Beberapa kali dia ikut sekolah minggu itu ada hal-hal yang mungkin di rumahnya tadinya ini anak susah dikasih taunya, ini Ya, anak suka marah-marah ya, gitu. ya, ya. Itu banyak perubahan kata mamanya, dan dari itu mamanya support gitu. Mamanya Oh, dukung anaknya gitu untuk ikut sekolah minggu, dan itu ya, sesuatu yang luar biasa. Tapi jadi iya, tantangan ketika orang tua iya, tidak support anaknya untuk bisa ke sekolah minggu. Itu yang aku benar, rasa juga uh, benar. jadi tantangan sih. Ya, benar, Ci. Maksud aku itu, wow, itu luar biasa loh cerita. Maksud aku, dari anak, orang tua bisa diubahkan, gitu kan. Tapi kalau ibaratnya tuh ya, Ci, aku ngeliatnya tuh ya, kalau di saat itu kamu memutuskan untuk menyerah terhadap anak itu, Hmm. ibaratnya ya, maksudnya kan kamu kan tadi bilang kamu merasa tertantang gitu kan ya, Ya, tertantang ya, akhirnya tetap maksudnya nyamperin ke anaknya itu, ketemu mamahnya gitu. ya, Beda ceritanya kalau kamu akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, memutuskan. susah nih mamahnya, nggak usah lah Ya, gitu. Di saat kamu merasa bahwa ini kan kita lagi ngomongin masalah satu jiwa ya, satu anak gitu loh. ya, ya, Dimana kita tahu anak ini tuh pengen banget nyari Tuhan. Di saat kamu mengabaikan itu tuh beda cerita loh. Dan mungkin ya, jadi orang tuanya juga tidak akan terketuk hatinya lewat perubahan ya, anaknya sih. Itu luar ya. biasa loh. Wow, gitu. Jadi Ada semakin lagi nih wow aku ya. tantangannya ada Apa? lagi satu yang aku inget, harus Mhm. berani untuk repot, mau untuk capek, karena kan pastinya kalau ngajar itu harus penuh Mhm. kreativitas ya, harus Mhm. penuh ide-ide yang Ya, memang kita bisa bagikan, karena kan anak-anak pastinya eh, nggak bisa gampang monoton bosan. gitu ya. Ya, Iya gampang bosan. betul, jadi mesti ada daya tarik khusus istilahnya untuk Ya, bisa benar. eh, menyampaikan sesuatu di dalam kelas pastinya. Nah, itu Benar, yang benar. harus punya nilai di situ gitu, mau Yes. repot, mau berani capek gitu. Hmm. Ya, benar. Aku setuju sih. Karena ya, ini aku udah dari cerita kamu, aku tiba-tiba mengingat masa kecil aku ketika sekolah minggu loh. Gimana aku ingat tuh, kalau nyanyi aja semua pakai gerakan. Gak mungkin kita tuh nyanyi cuma duduk, tepuk tangan, gak mungkin. Pasti setiap lagu ada gerakannya. Gitu, dan nyanyiin gerak. Memang anak kecil kan suka banget gerak ya. Ya, Energinya kan banyak ya, gak pernah ya, capek ya. gitu kalau anak kecil kan. Terus begitu kita dengerin firman Tuhan pun tuh aku inget banget, aku gak tahu ya, zaman sekarang masih pakai nggak sih Ci, yang papan, yang ada kainnya, terus yang gambar ditempel gitu Oh loh. ya, Jadi ini papan itu ngasih panel gak sih? disebutnya ya. Iya itu Tapi ngasih gak sekarang sih? udah agak jarang sih, jarang Oh, dipakai. sekarang udah Karena canggih, kan mungkin sekarang udah pakai infocus iya, gitu kali iya, ya. iya, Oh iya, my iya, god. LCD pakein fokus. Iya, oke, udah Jadi lebih udah canggih tapi agak nggak dipakai lagi. Tapi bukan aku berarti nggak dipakai sih. Masih ya, kadang-kadang juga ya. ya, tapi itu Ci, aku mungkin tuh sekolah minggu tuh sekitar 20-an tahun yang lalu masih menggunakan cara itu, dan itu aku bener nggak sih tak kamu jadi kayak mengingat lagi, oh ya zaman gue sekolah minggu tuh dulu gitu loh gitu, maksudnya masih Ya, mengingat-ingat itu di zamannya kecil gitu. Aku juga kan dulu memang sih gereja itu sekolah minggu yang hari minggu kan pasti kita di pusat ya di GSJ-nya. Cuma juga aku ingat-ingat kayaknya dulu pernah ikut deh beberapa kali yang kebaktian cabang yang di rumah siapa siapa rame-rame. Aku gitu ingat dulu suka diantar jemput, cuma aku udah lupa guru sekolah minggunya siapa dulu. Aku waktu di Belong tuh, masih di Belong waktu itu. Cuma aku inget ya, sih memang ada momen gitu rame-rame gitu ke rumah siapa gitu, pulang pasti bawa bingkisan apa, itu berkesan abis hmm. mewarnain gitu-gitu. Jadi emang sih Padahal maksud aku simpel ya bingkisannya ya. simple, itu Kalau dipikir simple ya. sih. Bener, kalau dipikir sekarang ya elah bingkisan gitu doang, tapi dulu zamannya kita masih Ya, kecil sih dikasih gitu aja, dikasih gitu iya, doang seneng loh. Terus stiker-stiker aja sih, cuma stiker doang, ya ampun udah bahagia banget rasanya gitu. iya, Maksudnya iya. ya itu kita memang bisa banyak banget belajar dari anak kecil sih menurutku ya. Maksudnya Ya, ya. bagaimana tuh anak-anak kecil itu mengapresiasi hal-hal yang kecil gitu, karena mereka tuh
tidak melihat harga dari barangnya loh, Ya, untuk ya, ya, menunjukkan barang itu berharga atau enggak. Itu yang mungkin ya, ya ya, kita sebagai orang dewasa juga harus banyak menyadari hal itu, belajar dari anak kecil ya ya, melihatnya betul. gitu. Oke, nah ada lagi nggak Ci hal-hal menantang gitu atau yang menurut kamu nih tantangannya untuk menjadi guru sekolah minggu? Jarak jauh mungkin ya tantangan juga ya, salah satunya aku bilang Mm-mm. kan dulu di Mm-mm. Pulau Gelis, aku pernah di Pondok Permai, pernah di BSI, Oh, karena nggak punya mobil juga kan. Aku waktu ya, itu naik angkot, jadi ya, blok-blok ya, beradang ya, siang kan lumayan jauh-jauh ya, itu ya yang betul. sebenarnya kalau hujan sih itu berasa banget kayaknya, ih aduh males ya, tapi ya itu harus dikalahkan lah, harus Yes, lihat apa yang jadi tujuan kita untuk kita ada di situ gitu. Jadi betul. itu yang terus harus diperkuat gitu. Ya, ya, benar. Itu aku setuju banget karena gini sih. Eh, kita kan memang kalau di gereja nggak tahu ya aku gereja lain gitu karena aku kan di gerejanya gereja sini jadi aku coba Ya, ceritain tentang di SDA gitu. Jadi di gereja kita kan kita memang setiap Jumat itu di encourage untuk melayani apapun itu pelayanannya gitu ya. Cuma aku melihatnya memang di gereja kita tuh mungkin gereja lain juga sih setiap yang melayani itu pasti diperlengkapi dengan pendidikannya dulu. Tujuan dari ya, pendidikannya bukan betul. cuma untuk pendidikan cuma formalitas bukan ya, tapi kayak aku melihat dari apa yang Cici alami aja gitu sebagai guru sekolah Ya, minggu kan ya, tantangannya banyak gitu. Makanya kita ada pendidikannya itu juga supaya kita tuh tahu gitu ketika kita mau melayani itu bukan cuma sekedar beda deh melayani yang benar-benar punya keinginan hati untuk melayani sama melayani cuma untuk sudah famous. Oh iya dia pelayanan loh, oh dia ya, tuh iya dia misalkan guru sekolah minggu dia pemuji misalkan gitu. Beda ya, dari hatinya beda makanya keluarnya pun beda gitu. Dan ya, kayak dari aku dengar cerita Cici gitu gimana kan kayak tadi Cici bilang gitu untuk melayani itu terlepas di sekolah minggu atau bukan, ya kita harus benar-benar mau ya hati hamba sih maksudnya, ya, mau nyamperin gitu ya maksudnya ketika menemukan kendala tuh nggak yang menyerah gitu karena melayani itu buat Tuhan gitu kan bukan ya, buat ya, semata-mata buat kita atau buat gereja gitu tapi ya apa yang kita lakukan tuh ya buat Tuhan itu. Mungkin untuk teman-teman yang saat ini sedang berpikir nih duh kayaknya nih gue pengen melayani tapi bingung gitu mungkin bisa coba cari Cici Vera nyemplung dulu di guru sekolah minggu kalau memang kalian suka sama anak-anak ya. Tapi kalau misalnya kalian merasa gue ada kemampuan untuk keahlian yang lain, ya silahkan. Cuma mungkin ditanya lagi mekanisme di gereja masing-masing, mereka butuhnya apa. Kalau di gereja kita ya, kan memang harus ikut kelas dulu ya, Ci. Memang harus ya, dibaptis di ya, gereja kita jadi ya, anggota ya, dulu, harus ya, ikut kelas follow me dulu, bukan sih? follow me, ya, follow me, Follow me ya, dulu, baru MT Pro ya. ya, MT MT Pro, Pro, nah habis ya. dari MT Pro kayak baru ibaratnya kayak kuliah tuh kayak penjurusan. Nah, ini mau dipilih mana nih pelayanannya MT gitu Pro ya. pun ada basic sebenarnya, kalau dari gereja sendiri kan ada basic. Iya, basic sama Eh, intermediate ya. tapi terus nanti kalau udah menjurus ambil pelayanan itu ada Hmm, lagi kalau di sekolah minggu disebutnya hmm, MT Pro Intermediate, jadi lanjutan dari ya, basic. Itu yang betul. benar-benar kita belajar segala sesuatunya tentang pelayanan anak. Ya, Diajar ya, psikologi anak secara ya, dasar lah ya istilahnya, supaya ya, bisa tahu juga memperlengkapi saat betul. mengajar. Terus juga ada Hmm, karakteristik dari guru sekolah minggu itu seperti apa aja, itu nanti ya, juga diajar. Terus juga ya, hubungan, relasi hubungan ketika sudah mengajar nih, apa saja ya, yang akan bersentuhan nantinya waktu kita ya, mengajar. Terus betul. kreativitas, terus Ya, cara memimpin pujian, ya, teknik-teknik dalam bercerita, ya, semua pokoknya diperlengkapi lah. Jadi nggak ya, usah takut juga ketika ya, mungkin benar. awal-awal juga saya kan sebenarnya ya itu tadi dibilang masih Heeh, belum berkeluarga dan juga masih nggak tahu juga maksudnya ngurus anak seperti apa gitu. ya, Tapi dengan adanya kelas tersebut itu benar-benar membantu dan benar-benar mhm, bisa memperlengkapi segala sesuatunya, dan pastinya eh, nggak sebatas itu aja sih, banyak terus mhm, belajar ya mhm, dari kelas yang sudah ada itu sendiri pun. Puji Tuhan juga gereja juga memfasilitasi setiap iya, benar-benar mhm, pelayanan anak itu diperhatikan gitu. Jadi iya, untuk menunjang apa sih yang diperlukan untuk iya, menunjang pelayanan anak itu sendiri, gereja juga memfasilitasi dengan iya, seminar-seminar baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu iya, iya, ada gitu untuk iya, mengambil sesuatu pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan. Apalagi kan sekarang betul, perkembangan semakin cepat ya, iya, teknologi apapun itu. betul, Kalau ada materi-materi yang memang bisa guru-guru untuk diperlengkapi, biasanya kita mengajukan untuk bisa iya, masuk di dalam seminar tersebut gitu. Dan mhm, banyak lagi sih oke, sebenarnya yang uh,
untuk jadi guru sekolah minggu itu, kalau mungkin ada pemikiran-pemikiran, ketakutan-ketakutan untuk mengambil Bisa keputusan nggak ya, itu, bisa nggak ya gitu ya. semua juga by proses, jadinya Ya, setuju. jalanin aja dulu gitu, dan mau untuk belajar, yang pasti mau Ya, belajar dan diajar, betul. mau untuk berkembang, karena Tuhan mau pakai orang yang mau ya, bukan orang Iya, yang bisa benar, nih, tapi orang benar, yang mau benar. gitu. Jadi Ya, lakukan aja itu gitu, dan pastinya ketika kita membuka hati kita, ketika kita mau untuk mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh, itu ya, proses demi proses Tuhan yang akan cukupi gitu, Tuhan yang ya, akan penuhi. setuju. Ketika Betul. kelemahan-kelemahan yang kekurangan-kekurangan kita sendiri, mungkin kita Hmm. ngerasa nggak bisa nyanyi gitu, Iya, ya uh, bukan dibatasi dengan ketidakbisaannya itu, karena iya, nantinya juga ada kelengkapan, kita bisa belajar vokal kok gitu, bisa benar. belajar gitar kok gitu. Itu ada Betul. kelas seni sih di sekolah minggu sendiri, yang Ya, sebenarnya anak-anak pun diberikan kesempatan untuk mereka mengembangkan talenta, karena anak-anak ini akan oke. menjadi penerus generasi kan Iya, pastinya ya, betul, dan betul. itu penting buat mereka juga. Kayak saya ngerasain pengalaman itu waktu saya benar-benar di sekolah minggu, mulai dari kecil udah uh, ikut masuk vokal grup gitu, choir gitu. Itu diperlengkapi banget dengan guru yang benar-benar berkualitas ya pada saat itu ya, dan itu bukan cuma sekedar aku jadinya bisa nyanyi aja, tapi aku jadi bisa berani gitu untuk tampil gitu. Walaupun memang pasti akan ada masa-masa takutnya gitu ya, ketika Iya, mungkin ada sesuatu yang baru yang kita iya, dipercayakan untuk kita bisa tampil gitu, tapi itu iya, semua bisa belajar dari iya, proses-prosesnya, dan kalau kita mau pasti semuanya akan bisa gitu. benar. Tuhan akan ngasih jalan sih. Ya, ya. Benar-benar. Setuju, setuju, Ci. Karena aku maksudnya gini, kadang gini ya, maksudnya beda beda lagi ya. Mungkin ada banyak kasus sih, maksudnya kadang orang mau mau pelayanan tuh di sekolah minggu kayak tadi Cici bilang gitu. Gue belum berkeluarga nih, gue belum pernah punya anak gitu. Apalagi mungkin tipe orangnya tuh yang memang dia anak satu-satunya, jadi adik pun dia nggak punya. Jadi dia tuh kayak dia suka anak kecil tapi nggak tahu gimana sih cara menghandle anak kecil gitu. Ataupun dia pengen tapi nggak tahu nih, gue belum punya pendidikan apa-apa tentang anak gitu ya. Gak usah khawatir, kalian kalau memang mau gitu ya, memang punya hati, maksudnya kerinduan, dan memang Tuhan lagi manggil kalian buat Ya, jadi guru sekolah minggu, daftar aja gitu, daftar, ya, ikutin prosesnya, nanti Tuhan yang akan kasih jalan sih. Itu kayak tadi Civera bilang gitu, kalau kita cuma fokus sama kelemahan kita, kayak misalnya aduh gue kayaknya nggak pengen jadi guru sekolah minggu nih, eh, nyanyi aja misalkan nggak bisa gitu, apalagi tipenya orangnya aduh aku demam panggung nih kalau ngomong di depan anak-anak, nanti bener nggak ya yang disampaikan, atau mungkin pemahaman aku sendiri akan firman Tuhan nih saat ini masih kurang, masih lemah gitu ya. Ya it's okay gitu, kalian jangan fokus hanya pada kekurangan diri kalian, ya Tuhan akan memperlengkapi itu ya dengan ya sesuai betul. dengan waktunya dan prosesnya gitu. Dan memang ternyata kan kita tadi kita juga sempat bilang ya gitu, untuk melayani itu bukannya instan gue melayani nih besok langsung pelayanan, nggak, ada prosesnya, Ya, ada kelas-kelas yang harus ya, diikutin dulu. Kan memang kalian diperlengkapi ibaratnya. Kalau belum punya pelurunya, kalian akan dikasih pelurunya dulu. Ibaratnya kan gitu ya, Ci. ya, ya, betul, betul. Tapi Gitu. aku bisa kasih tambahan sih. Ya. Sebenarnya sukacita itu besar banget sih kalau buat aku yang ngerasa. Aha, aha. Kadang-kadang kan mood kita swing ya, turun naik Iya, ya. Nah, benar. ketika kita berhadapan sama anak-anak itu paling meleleh buat aku. Jadi bisa tiba-tiba Tuhan pakai anak-anak tersebut untuk datang untuk bilang, Cici lagi Menghibur. kenapa? Oh Iya, my Cici God. lagi kenapa gitu. Dia kasih perhatian, dan uh, itu yang biasanya kayak udah panas diguyur air es gitu, dan buat Iya, aku adem. melegakan gitu, enak banget Iya, gitu. Makanya iya, ya mungkin dibilang, kalau bisa dibilang, jadi guru sekolah minggu itu selalu dibilangnya Cici kalau di gereja kan. Jadi iya. kayaknya awet muda terus tuh. Benar. Jadi Mau umur berapa kayaknya juga Cici udah Koko bener-bener, pokoknya. iya betul. Jadi kayaknya eh, buat aku sendiri ngerasa terus punya gairah itu gitu, dan Iya, mau terus untuk tetap awet muda lah ya istilahnya ya, iya, dengan bisa masuk juga ke dunia anak-anak gitu, dan iya, itu yang iya, perlu iya, belajar sih, perlu untuk iya. diperlengkapi gitu. Benar, benar, benar. Kalau aku juga nggak gitu, Cek. Maksudnya aku bisa sampai saat ini ada gitu pasti dari pendidikan kita, kalau nggak ngomong sekuler di Senin sampai Jumat udah sekolah lah ya gitu. Tapi Ya, sekolah di hari Minggu tuh penting lah aku melihatnya, karena pendidikan mengenai apa ya, takut akan Tuhan itu selain dididik dalam keluarga ya juga di sekolah minggu gitu. Karena kita ya, kan balik lagi ya, walaupun kadang tuh aku juga suka mikir gitu ya, sekolah minggu itu cuma 1 hari sih dalam seminggu.
kita tuh sekolah biasa, itu sekuler itu Senin sampai Jumat gitu loh. Kadang juga kan mungkin Oke. banyak orang tua juga yang khawatir nih, satu hari dalam seminggu cukup nggak ya untuk mendidik anak gue nih supaya ya itu jalannya adalah jalan dalam ya selalu dalam alurnya Tuhan gitu kan. Nah cuma mungkin balik Ya. lagi ya, mungkin ya baik itu sekolah minggu ataupun sekolah biasa gitu, peran orang tua juga kayak tadi Cici sampaikan tuh penting. Jadi nggak Betul, mungkin anak betul. tuh cuma dilepas gitu aja kayak Ya. iya nih, maksudnya gue pengen nih anak gue kenal Tuhan ibaratnya gitu. Tapi udah dilepas aja ke sekolah minggu, tapi orang tuanya sendiri sehari-harinya nggak mendidik anaknya untuk sesuai dengan Ya. perintah Tuhan ya susah juga kali ya Ci ya. Karena bukan disebutnya bukan penitipan anak ya sebenarnya. Bener, Sekolah minggu itu bener, sekolah, bener-bener ada sesuatu yang diajar gitu, ada sesuatu yang betul. mau untuk dimasukkan nilai-nilai yang baik gitu, nilai-nilai Hmm, kebenaran hmm, pastinya gitu. hmm, Dan hmm, ini juga aku bisa share ya, bahwa hmm, kenapa juga aku memutuskan untuk jadi guru sekolah minggu sendiri. Saat itu juga aku ngerasa waktu perenungan nih, jadi aku merenung gitu ya, ketika sudah menjalani proses jadi guru sekolah minggu itu sendiri, aku ngerasa bahwa perjalanan hidup aku itu aku melihat ketika aku masih sekolah tuh banyak pergaulan-pergaulan yang kadang-kadang bisa aja gampang kebawa gitu, karena ya, terus terang temen bangku sebelah aku tuh itu anak broken home gitu, dan hmm, eh, pernah sempat kesidak juga ada pil obat gitu penenang hmm, di hmm, tempat pensilnya gitu, hmm, dan hmm, banyak yang saat itu merokok lah apalah gitu, dan hmm, aku hmm, juga hmm, tipe orang yang kadang bisa masuk aja sama mereka gitu, tipe yang hmm, hmm, eh, hmm, gampang bergaul lah ya istilahnya dibilangnya, hmm, tapi hmm, hmm, bener-bener aku ngerasa, makanya aku putuskan untuk bisa membawa ini untuk aku juga bisa berdampak buat anak-anak, yap, karena aku ngerasain saat itu kalau aku mungkin nggak ada di sekolah minggu, aku nggak ya, tahu nilai-nilai kebenaran, mungkin aku bisa terseret ke situ gitu, ya, aku mungkin bisa terbawa ke situ dan aku bisa ya, ikut-ikutan, karena eh, itu tuh sangat mudah banget gitu ya, ya, sangat manis banget ya, tawaran-tawaran di dunia gitu ya, untuk bisa anak-anak masih kecil itu untuk bisa menikmati kesenangan-kesenangan gitu. Dan ya, dari situ aku mulai renungin, aku mulai pikir, wah kalau aku mungkin saat itu nggak ada di sekolah minggu, mungkin aku juga hidup aku udah berantakan gitu, ya, udah kacau gitu. benar, Dan dari situ aku memutuskan untuk mau berbagi hidup, untuk bisa membawa anak-anak itu jangan sampai mereka ya, mengalami sesuatu nilai yang salah gitu, ya, nilai yang nggak benar gitu, yang nggak ya, baik, sehingga untuk mereka bisa memutuskan kan mereka menjalani proses dari kecil gitu, ya, dengan nilai-nilai yang terus disuntikin gitu istilahnya, ya, dikasih betul, masukan asupan-asupan gitu, benar, dan benar, itu penting dari kecil untuk ditanamin ya, itu gitu, karena akarnya betul, akan semakin kuat gitu. ya, Dan makanya aku perjuangkan untuk bisa tetap uh, melayani di sekolah minggu supaya mhm, jangan sampai banyak anak-anak bisa ya, terbawa arus yang nggak bener ya, ya pastinya ya, dan benar, melalui ini semua itu yang bisa membawa kekuatan buat mereka. betul, setuju Ci. Maksudnya itu tujuan yang sangat mulia menurut aku ya, karena kamu mengambil bidang pelayanan ini yaitu karena kamu melihat kamu pernah mengalami hal seperti itu dan kamu nggak pengen anak-anak nanti next ini the next gen gitu ya, generasi Ya, ya. penerus kita itu sampai salah jalan gitu ya. Itu walaupun cuma ya kayak tadi aku bilang cuma seminggu, cuma sehari doang mau mereka gitu dalam waktu ya 2 jam lah ya mereka sekolah minggu, tapi ya gitu ya Tuhan pasti selalu akan kasih jalan sih untuk mereka gimana sih guru-guru sekolah minggu itu bisa mendidik anak-anaknya gitu. Ya. Menarik ya Ci, luar biasa loh untuk ceritanya hari ini, dan ini udah banyak yang hello kasih jempol gitu, Halo mungkin mereka merasa semua. Itu terberkati. kayaknya banyak Ter guru-guru iya, sekolah minggu juga ya tadi ya. Ada iya, Sarah, ada cici aku. Jadi aku pelayanan sekolah minggu tuh tiga-tiganya di rumah. Jadi anak mama tuh tiga-tiganya ah, melayani sekolah minggu. oh Asalnya my dulu god, cici aku, baru uh-uh, aku belakangan kok bantuin gitar aja awal-awal. Tapi uh-uh, sudah beberapa puluh tahun menetapkan uh-uh. untuk jadi guru. Jadi kami bertiga mengajar sekolah Iya, minggu di iya, pelayanan yang itu sama. luar biasa loh. Iya, maksudnya tuh luar biasa Ci, maksudnya gini, baik lagi nih ya, kita mundur ke belakang nih, pas Cici memutuskan Cici, kan tadi kan sekeluarga lah ibaratnya, akhirnya anak-anak tuh menjadi memutuskan untuk guru sekolah minggu atau pelayanan gitu. Apakah orang tua juga memang awalnya melayani juga sampai akhirnya anak-anak terpanggil untuk punya pelayanan atau gimana Ci? Enggak sih. Kebetulan kan tadi aku dari sekolah minggu itu sendiri, papa mama sebenarnya nggak, mama Kristen, papa Buddha. Tapi mama nggak ke Oh, gereja dulu karena ikut apalah oh, ya oke. istilahnya ya. Ya, Tapi mereka ya. nggak melarang kami untuk bisa beribadah dari sekolah Oh, minggu. Bahkan seingat aku oke. dari umur 5 tahun deh. 5 tahun udah Hmm, ikut cabang itu gitu. Jadi dari kecil oke. banget dan dibebaskan untuk bisa ikut sekolah minggu Mhm, gitu. Jadi mhm, mhm. eh,
keluarga sendiri sih nggak punya, jadi nggak melarang lah ya istilahnya anak-anak untuk sekolah minggu. Bahkan ketika sudah besar pun mengambil keputusan untuk jadi guru sekolah minggu. Saat itu mama udah mulai puji Tuhan ya udah mulai ke gereja gitu. Mungkin banyak hal juga yang dia lihat gitu dari perubahan kami gitu ya di rumah apapun. Dan papa juga belakangan juga akhirnya jadi ikut ke gereja juga gitu. Dalam waktu yang lama sih kami doakan, puji Tuhan udah bisa jadi ikut mengenal Tuhan juga gitu. Dan luar biasa loh. Dan kami tidak ada larangan sih untuk melayani apapun bidangnya. Mama tetap support gitu, orang tua tetap support gitu, dan tidak ada larangan sedikit. Iya. Ya, aku bisa lihat sih, maksudnya jadinya ya, maksudnya mungkin di saat awal-awal memutuskan Cici awal banget pelayanan, mungkin Mama masih netral kali ya, maksudnya ngelarang enggak, support juga ya gimana, mungkin ngeliat Papa juga kan, soalnya kan belum kenal Tuhan gitu. Cuma dengan melihat Cici sekeluarga, maksudnya anak-anak mulai bertumbuh imannya dalam Tuhan, cara kehidupan berubah, Mama juga balik bisa ikut ke gereja lagi, bahkan Papa kenal Tuhan, berarti itu impact-nya cukup besar loh, Ci. Ya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan loh, luar biasa banget loh ini ceritanya. Gila. Ya berarti itu balik lagi ya, kita memang gitu sih, memang aku tuh ya kadang kalau ditanya gitu, Tuhan tuh punya berkat apa hari ini, banyak banget gitu kalau dilihat gitu loh, kayak setiap hari tuh pasti ada aja gitu. Cuma memang kita ya harus peka gitu untuk melihat, karena jangan sampai kita tuh lupa gitu, kita sampai mikir ini mah gue diberkati cuma karena emang gue bisa, bukan gitu. Karena kita sebisa apapun, sepintar kita